Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nyuman Rosa Cantika dengan NIM 250501010103 dari kelas KM 201. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan jawaban saya terkait 5 pertanyaan yang telah diberikan pada mata kuliah Digital Imaging. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung masuk ke pembahasan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama di sini ada, di era digital sekarang, digital imaging banyak dipakai di berbagai bidang industri, salah satunya industri periklanan. Menurut pendapatmu, kenapa bidang ini sangat bergantung pada digital imaging untuk perkembangan bisnisnya? Kalau menurut saya, kenapa periklanan sekarang sangat bergantung sama digital imaging? Karena orang itu biasanya tertarik dulu sama visualnya daripada sama rasa atau yang lainnya. Karena sebagus apapun produknya, kalau tampilannya kurang menarik untuk dilihat orang, jadi orang tuh bisa nggak melirik. Nah, sini digital imaging membantu membuat gambar atau desain iklan jadi lebih menarik, lebih profesional, dan lebih mudah menyampaikan pesan ke konsumen. Ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua di sini ada, Wendy adalah restoran fast food hamburger terbesar ketiga di dunia yang punya ribuan cabang global dengan slogan "Quality is our recipe". Wendy dikenal menggunakan daging sapi segar yang tidak dibekukan dan disajikan dengan bentuk kotak khas mereka. Dari sudut pandang filosofi digital imaging atau desain visual, menurutmu kenapa desain logo tersebut dipilih untuk ditampilkan kepada publik? Menurut saya, logo Wendy dipilih seperti itu karena karakter anak perempuan yang tersenyum memberikan kesan yang hangat, ramah, dan merasa dekat dengan pelanggan. Kesan tersebut membuat masyarakat merasa bahwa Wendy adalah tempat makan yang nyaman untuk keluarga, untuk sanak saudara, atau untuk pertemanan, dan lain-lain. Selain itu, penggunaan warna merah juga kan mampu menarik perhatian dan membuat logo lebih mudah dikenali. Nah, dari sisi digital imaging, desain yang sederhana tetapi memiliki karakter yang kuat membuat logo Wendy itu mudah diingat oleh masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, Tuan A bekerja di sebuah agensi periklanan yang kliennya adalah Microsoft. Ia ditugaskan membuat desain wallpaper Windows terbaru. Menurut pendapatmu, format gambar apa yang paling cocok digunakan untuk desain tersebut dan kenapa? Jelaskan alasannya. Kalau untuk wallpaper Windows, kalau misalnya saya sebagai Tuan A, saya lebih memilih format PNG. Soalnya format ini bisa menjaga kualitas gambar tetap bagus dan detailnya itu masih terlihat jelas. Jadi meskipun digunakan di berbagai ukuran layar komputer, gambarnya tetap jernih dan tetap enak dilihat. Menurut saya juga itu yang membuat PNG cocok digunakan untuk wallpaper. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang keempat. Bayangkan kamu sedang memotret acara olahraga yang gerakannya cepat di stadion indoor dengan pencahayaan minim. Untuk membekukan gerakan tanpa membuat foto terlalu gelap atau terlalu banyak noise, bagaimana cara menyeimbangkan aperture, shutter speed, dan ISO? Jelaskan berdasarkan konsep Explore Triangle. Kalau saya memotret pertandingan olahraga di dalam ruangan yang pencahayaannya kurang atau minim, hal pertama yang saya lakukan adalah menggunakan shutter speed yang lebih cepat supaya gerakan atlet tidak terlihat blur. Karena shutter speed yang cepat membuat cahaya yang masuk itu jadi lebih sedikit. Nah, maka di sini saya akan membuka aperture lebih besar agar cahaya yang masuk bertambah. Jadi kalau misalnya saya merasa bahwa di foto kurang terang, jadi di sini saya bisa naikin ISO secukupnya. Jadi ketiga elemen dalam export triangle ini perlu diatur secara seimbang supaya hasilnya tetap terlihat jelas dan terang dan gerakannya bisa tertangkap dengan baik. Oke, pertanyaan terakhir.
Dalam visual storytelling, bagaimana sudut kamera berinteraksi dengan pilihan lensa untuk menyampaikan makna tertentu dalam gambar. Berdasarkan pengalamanmu, berikan contoh kombinasi yang bisa membuat subjek atau objek terlihat dominan sehingga mempengaruhi persepsi publik. Kalau menurut saya, angle kamera dan pemilihan lensa itu emang bisa mempengaruhi bagaimana penonton melihat suatu objek ya. Misalnya kalau dari saya menggunakan low angle atau mengambil gambar dari bawah lalu dipadukan dengan lensa wide angle. Orang yang difoto bisa terlihat lebih besar dan lebih berwibawa. Karena itu, teknik ini sering digunakan untuk menampilkan tokoh yang ingin terlihat kuat, dominan, atau memiliki pengaruh besar terhadap orang lain. Kalau contohnya dari saya itu bisa dilihat pada film Mahabharata, di mana tokoh Bima atau tokoh-tokoh Pandawa, Kurawa itu sering disorot menggunakan low angle sehingga mereka itu terlihat jauh lebih gagah dan kuat. Oke. Baik, itu tadi penjelasan dari jawaban saya mengenai 5 pertanyaan yang telah diberikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian maupun isi jawaban saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran untuk perbaikan ke depannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.